Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beberapa pantai yang merupakan andalan wisata bahari, seperti pantai-pantai di Pulau Bali, gugusan pulau di Raja Ampat, Papua, atau Pantai Pink di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, masih ada pantai-pantai dengan panorama yang indah yang belum tereksplorasi secara penuh. Misalnya pantai-pantai di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki dua karakteristik pantai yang berbeda secara oseanografi, yaitu pantai utara yang memiliki karakteristik gelombang yang relatif rendah serta kedalaman yang landai. Sedangkan di sisi lain, terdapat pantai selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang memiliki karakteristik gelombang yang relatif tinggi dengan kedalaman yang curam. Untuk pantai utara, terdapat Pulau Biawak sebagai destinasi wisata yang masih sangat alami. Sedangkan di bagian pantai selatan Jawa Barat, ada beberapa pantai dengan panorama yang tidak kalah menariknya. Seperti misalnya Pantai Pelabuhan Ratu yang memiliki kawasan Geopark Ciletuh. Lalu ada Pantai Santolo di Kabupaten Garut. Dan tentu saja Pantai Pangandaran yang merupakan kawasan wisata bahari yang menjadi primadona di Provinsi Jawa Barat. Di pantai, kita bisa melakukan beberapa aktivitas wisata, seperti menikmati pemandangan, bermain air dan pasir, kegiatan olahraga air, hingga wisata kuliner. Wisata pantai merupakan wisata favorit keluarga di Indonesia, tetapi beresiko tinggi. Bahaya dalam wisata pantai dapat disebabkan oleh faktor fisik atau juga oleh faktor biologi. Ada beberapa parameter fisik pantai yang dapat menimbulkan bahaya. Faktor bahaya yang paling sering muncul saat berwisata di pantai adalah kedalaman yang curam, ombak yang besar, atau juga arus yang kuat. Pada video ini menunjukkan beberapa peristiwa ketika pengunjung mengalami kejadian berbahaya di pantai. Salah satu fenomena oseanografi yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah arus rip atau rip current. Mengenai apa itu rip current dan bagaimana cara kita menghindari jebakan rip current akan dipaparkan melalui sebuah video dari channel YouTube-nya Nico Channel. Kita saksikan saja videonya. Sedikit nanti akan saya jelaskan apa itu rip current, terus kemudian dampaknya apa saja dan bahayanya apa saja. Kita mungkin pernah dengar ya kasus-kasus yang mungkin wisatawan atau turis yang terseret ombak, terus kemudian hilang di laut dan dikait-kaitkan dengan mitos atau digondol atau dibawa oleh Nyi Roro Kidul atau apapun ya dengan mistis, kejadian mistis. Tapi sebenarnya itu ada ilmunya. Itu namanya rip current atau arus balik atau arus pecah. Yaitu di mana bisa dilihat ya di sana. Itu ada kayak palung, bukan palung sih, kayak apa ya? Aliran balik ke laut ya, Bu ya? Ya, Dek ya. Aliran balik ke laut. Jadi laut itu dia kan ombaknya menuju ke pantai. Terus kemudian dia ada arus balik lagi ke laut. Itu namanya rip current. Jadi dia aliran kembali ke lautnya itu lebih besar dibandingkan yang biasanya. Jadi di situ
area sangat berbahaya untuk berenang. Makanya di sini ada keterangan dan larangan-larangan dilarang bermain di pantai karena ombaknya besar dan berbahaya. Rip current merupakan arus balik yang terkonsentrasi pada sebuah jalur yang memecah zona empasan gelombang hingga melewati zona gelombang pecah. Sejumlah arus susur pantai yang kemudian bertemu dan memusat di tengah cekungan pantai. Arus susur yang saling bertemu ini bergabung menimbulkan arus balik menuju tengah laut yang mengumpul pada suatu jalur arus. Arus ini bergerak sangat kuat dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi buat teman-teman yang sedang wisata di pantai manapun itu harus melihat kondisi pantainya, patuhi peraturan di setiap pantai yang ada yang kita kunjungi. Itu kalau yang rip current itu dia tidak ada buihnya ya, tidak ada ombak buih putih, dia kosong ya, biru-biru itu loh. Nah, itu adalah rip current. Itu rip current. Itu arusnya itu sebenarnya ke sana. Tapi kayaknya tenang ya, itu ya. Kayaknya tenang, tapi sebenarnya dia kenceng sekali, kecepatannya kenceng. Arus ombak dari kanan dan dari kiri, dia baliknya ke tengah, seret. Nah, kalau itu gempus, seret, itu buanter banget. Dan itu biasanya cara mengatasinya adalah, misalkan wisatawan atau yang berenang itu ketarik rip current atau arus balik tadi, itu ya wes, ya usahakan jangan melawan arus. Wes tetap mengapung aja, usahakan tetap mengapung sampai titik ke terluar dari rip current. Ketika arusnya sudah tenang, barulah kita berenang ke samping kanan atau kiri, istilahnya menjauhi dari pusat rip current-nya. Itu berenang kanan kiri, ngikuti ombak untuk balik ke pantai, ke bibir pantainya lagi. Itu insya Allah nanti akan lebih aman dibandingkan kita keseret ke laut tapi kita tetap melawannya ke pantai. Itu jauh lebih bahaya karena alirannya itu sangat deras. Bahkan dari suatu sumber itu kecepatannya melebihi dari kecepatan orang juara dunia renang. Renang juara yang dunia pun kalah, apalagi yang orang-orang biasa. Terus kemudian dengan energi yang besar, arus balik ini begitu kuat, cepat, dan mematikan. Saking kuatnya arus ini bisa mengalahkan gelombang yang datang. Kecepatan arus pecah ini bisa mencapai 80 km per jam. Makanya nggak heran bila saat terseret arus ini, kamu bisa tiba-tiba berada di jalur berada di jauh dari bibir pantai. Bahkan meski airnya cuma setinggi lutut, arus ini tetap sanggup menyeret kamu ke tengah laut. Faktor risiko bahaya pantai menjadi tinggi ketika di pantai terdapat banyak aktivitas perahu nelayan atau juga adanya wahana olahraga. Keberadaannya dapat menyebabkan kecelakaan tabrakan antara wahana tersebut dengan wisatawan yang sedang bermain di air. Selain faktor fisik, terdapat juga faktor lainnya yang dapat meningkatkan risiko ketika berwisata di pantai. Ada faktor-faktor biologi yang berbahaya bagi keselamatan wisata pantai. Keberadaan fauna laut yang berbahaya seperti ubur-ubur, ular laut, ikan lepu, hiu, hingga buaya dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa akibat serangan dari fauna-fauna tersebut. Agar kita dapat berwisata di pantai dengan aman dan nyaman, terdapat beberapa hal yang harus kita patuhi saat kita berwisata. Yang pertama, selalu patuhi rambu-rambu keselamatan atau bendera tanda-tanda bahaya pantai. Bendera yang paling umum kita jumpai adalah bendera berwarna merah. Bendera berwarna merah menunjukkan bahwa di area pantai tersebut merupakan kawasan yang berbahaya dan berisiko tinggi. Jadi jika ada bendera warna merah di tepi pantai, maka kita jangan berenang atau bermain air di kawasan tersebut. Kedua, selalu beraktivitas pada kawasan pantai yang diawasi. Kita tidak akan pernah tahu kondisi alam, karena terkadang gelombang yang tenang bisa berubah dengan cepat menjadi berbahaya, sehingga menyebabkan kita berada pada posisi yang berisiko. Oleh karena itu, kita membutuhkan petugas terkait dan masyarakat yang akan membantu kita dalam situasi ini. Ketiga, jangan pernah beraktivitas sendirian di pantai. Selalu bawa teman atau buddy yang bisa saling mengawasi dan saling menolong ketika kita dalam kondisi yang berisiko. Selanjutnya, atau keempat, biasakan membaca situasi serta lingkungan di pantai yang ingin kita kunjungi.
Perhatikan apakah cuacanya mendukung dan nyaman untuk kita kunjungi. Hindari kunjungan ke pantai saat terjadi hujan, karena kemungkinan adanya badai sangat tinggi. Lalu lihat juga bagaimana keramaian di pantai. Pantai yang ramai lebih berisiko dibandingkan pantai dengan pengunjung yang sepi, terutama untuk pengunjung anak-anak. Terakhir, perhatikan diri kita sendiri. Apakah kita dalam kondisi yang sehat dan sadar saat berkunjung ke pantai? Hindari kondisi-kondisi yang membuat diri kita sendiri tidak aman saat berwisata di pantai. Misalnya dalam keadaan sakit, kelelahan, mabuk, atau juga terlalu sibuk sendiri dengan gadget sehingga tidak memperhatikan lingkungan dan kondisi sekitar. Wisata bahari merupakan kegiatan yang menyenangkan. Oleh karenanya, jangan karena kelengahan kita, kegiatan wisata berubah menjadi bencana. Maka dari itu, berhati-hatilah ketika kita melakukan kegiatan wisata di pantai.